Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ahraja nataijal fikri di albabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kita semua cepat diundang ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum kemana-mana kita sepakati dulu karena yang hadir lebih dari 10 ini ada 14 peserta Pak Ketua, betul ya? Betul. Alhamdulillah. Sekarang biar semangat, nanti kalau ada kata komite, maka semuanya mengucapkan dekat, cepat, bermanfaat. Gimana pasien bermanfaat gerakannya ya, bermanfaat tuh. Dekat, ada kata apa Pak Usman? dekat, cepat. Ya, Iya, dekat, betul. cepat, bermanfaat. Gimana Pak Hasan? Coba lihat Pak Hasan di gerakannya Pak Hasan, silakan. Ya. Dekat. Ya, boleh Gimana Pak koreksi Hasan? ya. Mangga. Dekatnya Ya, begini. silakan. Dekat di hati. Ya, Kan. dekat. Jauh di mata kan dekat di doa nanti teh kita teh. Iya, betul. Dekat. Dekat. Nah, dekat. Selanjutnya bermanfaatnya gimana ya bermanfaatnya? Dekat, cepat. Kalau cepat gimana? Kang Haji mana? Cepat. Nah, coba gini, cepat. Nah, dekat cepat seperti yang mulai kita nih. Ayo Ya, dekat, cepat. Bermanfaat. Dekat, cepat. Bermanfaat. Gimana bermanfaatnya? Bermanfaatnya begini saja, seperti yang kita bergandengan. Betul, seperti yang kita bergandengan. Betul. Oke, siap, Pak Haji. Alhamdulillah. Baik, jadi kalau ada kata komite, ya, kalau ada komite, dekat, cepat, bermanfaat. Ya, bisa semuanya? Siap, Pak Haji. Masya Allah. Komite. Dekat, cepat, bermanfaat. Baik, baru 30%. Saya pinginnya 100%. Ulangi, Bapak Ibu. Siap. Komite. Dekat, cepat, bermanfaat. Baru 75. Siap semangat Pak Ogi, Pak Zulkifli, semangat ya, semangat semuanya. Sekarang terakhir nih, pingin 100. Suaranya gerakannya samakan. 1, 2, 3. Komite. Dekat, bermanfaat. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan pastikan di dekat Bapak Ibu sebelum kita lanjut acaranya. Pastikan ada minuman, ada makanan ya. Silakan untuk kopi breaknya silakan masing-masing aja. Siapin ya. Baik udah, Bapak Ibu yang budiman. Udah. Terima kasih Ustadz. Mantap. Bu Email ada donat ya. Baik Bapak Ibu. Bukan donat, lain donat ya. Oh, apel. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Udah siap Pak Ketua petugasnya? Sudah ada Dokter Arif nih, sudah saya pin. Alhamdulillah. Silakan, Pak Dokter nih. Pak Dokter Arif, kami persilakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dipersilakan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, bila berkenan mungkin kita bisa bersama-sama dari tempat masing-masing bertilawah yang akan dibacakan untuk sore hari ini Quran surat As-Saff ayat pertama sampai ayat 14. Maka yang ada mushaf Al-Quran di dekatnya boleh membersamai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim.
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif dan Bapak Ibu semuanya yang menyimak. Semoga bacaan yang dibacakan oleh Dr. Arif menjadi saksi kebaikan bagi kita semua nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Suara Usman masih jelas, Bu, Pak? Jelas. Kalau Usman jujur aja kalau jadi MC di Zoom itu kayak keeng. Tahu keeng Bapak Ibu? Jika di hutan gitu nya saya batur ngobrol. Keeng jadi nate. Tapi mudah-mudahan ini suara jelas ya Pak Ketua. Jelas Pak Haji, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang acara yang ditunggu-tunggu oleh santri, pembacaan tekad kehormatan Darut Tauhid. Insya Allah akan dibacakan oleh Bapak atau Ibu Pak Ketua. Belum ada yang menyanggupi. Ini Masya Allah. Kalau tidak ada, sama ketuanya sajalah. Baik, silakan Bapak Ketua. Silakan open mic semua. Sahabat semua insya Allah, Masya Allah. lebih menguatkan. Open mic semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekad kehormatan Darut Tauhid. Tekad Kehormatan Darut Tauhid. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. Dua, kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. Tiga, kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih dan ulet, tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih dan ulet, tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. 5. Kehormatan kami Adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Hasan dan Bapak Ibu yang telah mengucap ulang tekad kehormatan Darut Tauhid. Mudah-mudahan Salah saja jadi santri lagi. amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita tekadkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, samakan dulu suaranya, siap-siap. Komite dekat Bermanfaat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kultum yang sengaja kami datangkan dari jauh. Beliau sangat padat jadwalnya, terutama untuk jadwal goes. Ya. Insya Allah, pastikan Bapak Ibu mendengarkan tausiah dari sahabat kita, dari guru kita, kepada Bapak Bagja, kami persilahkan. Masya Allah. Terima kasih Haji Usman. Terdengar suara saya dengan jelas Pak Usman? Jelas Pak Bagja. Baik. Karena sifatnya kultum jadi kuliah 7 menit ataupun terserah antum begitu ya Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi alil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain. Mudah-mudahan
Yanda dan Bunda, begitu Pak Hasan ya, dan juga Ibu Leli. Kalau saya sering menyebutnya adalah Yanda dan Bunda karena saya merasa akrab dengan kalimat ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan keridoan atas semua apa yang terjadi sampai detik saat ini. Amin. Karena tentunya dengan rasa syukur dan ridho akan memudahkan urusan kita. Baik, Yanda dan Bunda sekalian, tidak banyak Haji Usman yang akan saya sampaikan. Mengingat tentunya bahwa para orang tua tidak hanya seorang Yanda ya, mungkin juga paling dekat dengan anak ketika melepaskan kepergian untuk sesaat begitu pasti dengan bundanya. Air mata itu pasti akan mengalir begitu saja. Tidak hanya yang memang jauh tempat tinggalnya, yang dekat pun juga akan sama. Karena jauh dekat tetap harganya sama begitu Pak Hasan ya. Nah itu. Baik, untuk menguatkan saja apa Kang Bagja yang menjadikan kita supaya kuat begitu kan menghadapi episode ini? Ya, bagi saya, bagi siapapun yang berada di rumah ataupun juga para orang tua yang sekarang ada di rumah yang baru saja tadi mengantar anaknya, fokus kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu saja ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah mari fall kepada Allah. Rumusnya satu, mari berzikir kepada Allah. Zikir ini adalah sesuatu hal yang menarik, Yanda dan Bunda sekalian. Mungkin ya, istighfar itu dilakukan oleh seseorang ketika akan terjadi kecelakaan. Tiba-tiba gelas jatuh, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita jalan kaki, kemudian tiba-tiba jatuh juga istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi kalimat istighfar ini, kalimat astagfirullahaladzim ini muncul tatkala sudah kejadian ada pada diri kita. Padahal sesungguhnya tidak demikian, Yanda dan Bunda sekalian. Nih, punten pisan ya Yanda Bunda tadi ada Pak Yudi, kemudian ada Pak Zulkifli nganterin anaknya. Itu Allah tuh udah ngatur semuanya jauh-jauh hari. Datangnya tepatnya walaupun datangnya jam 11.30 di jadwal, tapi datangnya jam 8, jam 9 sudah antri, sudah duduk. Itu yang duduk di legend itu sudah tercatat dalam kapan itu terjadinya episode itu. Nah, jadi Yanda dan Bunda sekalian, nggak usah risau. Karena semua kejadian itu udah Allah atur. Tinggal kita mau ridho atau tidak menghadapi kehidupan ini. Nah, seperti halnya saya begitu Pak Haji Hasan ya. Kemarin setiap orang pasti akan mengalami ujian. Ujian kehidupan saja, studi program magister dilewati 1 semester, 2 semester itu menguras energi. Urusan dunia saja. Bagaimana tidak kita harusnya menguras energi ini untuk urusan Allah, urusan akhirat. Nah, tanyalah kepada diri kita sudah sejauh mana. Baik, rumusnya adalah zikir. Zikir banyak. Yanda dan Bunda sekalian. Satu saja diantaranya istighfar. Minimallah 1000 kali dalam sehari istighfar. Atau 100 kali dalam sehari istighfar. Ucapan mudah. Astagfirullahaladzim. Tapi yang paling paten adalah istighfar kita tuh nyampe ke Allah atau tidak. Karena Allah atau tidak. Ibarat kita sholat, niat Allahu Akbar takbiratul ihram. Kemudian juga kita puasa. Semuanya sama. Yang membedakan adalah kita lillahi ta'ala karena Allah atau tidak. Nah, banyaknya perbedaan itu di dalam fikih dan sebagainya itu karena kenapa? Karena tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah mah sudahlah. Nah, mengantarkan anak sekolah di Darut Tauhid satu harus lillahi ta'ala karena Allah. Nanti kita adakan khusus forum musyrif bersama dengan komite 10 orang. Kita sampaikan. Jadi solusi itu akan diurai dengan mudah kalau kita para komite ini ingat kepada Allah. Ya, kuncinya zikir. Apa katanya Pak Usman yang membuat kita nikmat zikir? Zikir itu bisa mengusir dan mengalahkan hawa nafsu setan. Ini astagfirullah atau lah misalkan istighfar. Kemudian kalau guru kita Agi menyampaikan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadolimin. Kalimatnya mudah tersampaikan,
Kemudian mahrajul huruf la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin bisa dipelajari. Tapi nyantol ke hatinya itu betul atau tidak? Nah, pembersih hatinya ini nikmatnya ini. Jadi kita itu kalau sudah nyantol ke Allahnya lebih enak, lebih dekat, itu akan lebih mudah. Kemudian apa membuat zikir itu lebih mengena? Atau membuat zikir itu bisa dapat kita lakukan? Di antaranya adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saat mengantar anak, meneteskan air mata, respon spontannya nggak jadi masalah, Yanda dan Bunda. Nangis gitu kan ya. Kemudian kangen sehari atau sejam, 2 jam, tapi jangan larut. Nah, yang jadi masalahnya adalah terlalu kita larut. Sehari, 2 hari, 1 minggu ingat lagi. Lihatlah Bunda Imelda, Umi Aida yang sudah ditinggalkan oleh yandanya. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, seminggu bisa larut, bisa mengingat gitu kan ya. Aduh kesedihan, bagaimana pendampingan suami gitu kan, yandanya yang dulu ada tiba-tiba tidak ada. Itu hati, tapi kalau sudah ridho, karena itu adalah catatan dari Allah, Allah ambil, Allah lebih sayang. Nah, ananda kita ya, putra-putra kita, Solgan saya baru tahu. Pak Hasan tadi nanya kepada istri, apa itu Solgan? Ternyata soleh ganteng gitu kan. Soleh dan ganteng gitu ya, seperti Pak Hasan dan Pak Ogi ya, soleh dan ganteng begitu. Jadi, Yanda dan Bunda sekalian, kenapa sih anak kita itu disekolahkan ke pesantren? Satu prinsipnya, Allah sayang sama anak-anak Yanda dan Bunda. Kalau nggak sayang, dibiarkan begitu saja oleh Allah. Nah, tugas kita para orang tua adalah, yuk kuatkan dengan zikir. Tadi manfaatnya sudah ada berapa? Udah 2 pasan ya. Zikir bisa mengusir dan mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi was-was itu bisa jadi datang dari setan. Makanya ada 2 di sini tuh, Bu. Kita nafsu ya, ini pikiran kita. Nafsu atau Allah. Ada 2 ini. Kita milih yang mana? Itu mah sudah lumrah. Ada nafsu, ada Allah nih perintahnya. Nah, kalau mendatangkan ridha Allah, maka kita akan lepas dari gangguan nafsu. Tidak mudah, Yanda dan Bunda. Jangankan saya ataupun Pak Usman, Nabi Adam saja punten pisan terpapar oleh siapa? Oleh bisikan nafsunya setan. Sekelas Nabi Adam, apalagi kita. Nah, dengan berzikir kita bisa menghilangkan kesedihan hati nih. Aduh, misalkan Bapak Ibu sekalian setelah tahajud lalu bilang, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, berzikir, itu kebayang tuh wajahnya Paris, kalau Pak Hasan wajahnya Farhan. Ya Allah, mudah-mudahan sepertiga malam dia juga bersama dengan rekan-rekan yang lain. Tetesan air mata kita bukan tetesan air mata sedih karena anak takut, aduh ini sakit takut, bukan. Tapi tetesan air mata kita mendorong supaya anak kita dekat dengan Allah. Udah cakep kalau begitu mah nih Pak Hasan. Ya, Yanda dan Bunda sekalian, insya Allah mudah-mudahan menghilangkan kesedihan hati, membahagiakan dan melepaskan melapangkan hati. Zikir itu melapangkan hati. Enak melepas dari sesuatu hal yang terasa mengganggu itu ya. Kemudian membukakan pintu rezeki, ternyata luar biasa. Yakin Yanda dan Bunda sekalian, ananda kita berada di sekolah itu nanti ada permasalahan. Ada yang hilang sendalnya mungkin. Atau juga uang jajannya enggak ada. Kemudian tiba-tiba bermasalah dengan yang lainnya. Nah, tugas kita para orang tua adalah itu rasa sayang Allah dihadirkan kepada anak supaya problem solvingnya bisa terselesaikan dan terurai. Nanti akan jadi kisah yang menarik buat mereka. Begitu Pak Haji Hasan, karena ini sifatnya kultum, banyak saya sampaikan. Tapi ya, begitulah kultum mah, kuliah 7 menit ya. Jadi kalau dirasanya sampai sini begitu ya. Ya, terakhir mungkin Yanda dan Bunda sekalian, apa sebetulnya faedah dari berzikir yang paling harus kita rasakan? Membuahkan rasa cinta. Kalau rasa cinta itu ada, waduh, Masya Allah, luar biasa. Ya, saya juga menikah dengan istri karena ada rasa cinta. Faedah itu ya, begitu ya Bunda. Termasuk juga Ibu Laili, termasuk yang lainnya ya. Kemudian
Pak Apni juga, Pak Arif, dan seterusnya. Kalau udah rasa cinta dengan Allah nyantel, kemudian tersampaikan pada anak, insya Allah dengan zikir, insya Allah kita akan menjadi mudah. Saya sampaikan di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa mengingatku dalam dirinya, niscaya aku menginginkan dalam diriku. Barang siapa mengingatku dalam sebuah perkumpulan, niscaya aku akan mengingatnya dalam sebuah perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Apa maknanya di sini, Yanda dan Bunda sekalian? Penyebab Allah mengingat kita ketika kita bisa mengingat Allah. Jadi sering-seringlah kita mengingat Allah. Insya Allah mudah-mudahan zikir menyebabkan Allah mengingat pelakunya sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 152, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Begitulah rasa cinta. Terakhir, Yanda dan Bunda sekalian, Allah itu lebih cinta kepada kita daripada kita yang bisa jadi jauh kurangnya kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat betul-betul cinta kepada kita. Buktinya apa? Buktinya sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu, berterima kasihlah kepada Allah. Sudah berapa banyak terima kasih kita kepada Allah di hari ini. Mudah-mudahan hari besok dan seterusnya kita selalu menyampaikan terima kasih ya Allah. Ini adalah kesempatan terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu saja Pak Haji Usman. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan kultum yang hanya sejenak ini, mudah-mudahan bisa memberikan brainstorming atau membuka harapan komite ke depan itu lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bagja Bukhari. Masa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagja. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Bagja bermanfaat buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, perlu kita amalkan, kita garis bawahi uraian dari Pak Bagja barusan. Faedah di antara faedah berzikir itu, maka akan bertambahnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, teringat dari guru kita Agi menyampaikan di antara kita cinta kepada Allah itu, maka kita terbiasa selalu setiap pada subuh itu usahakan untuk berimpak. Nah, karena putra-putri kita lagi di pesantren, ketika kita berimpak, bayangkan slogan kita. Bayangkan putra kita wajahnya. Contoh Usman, ketika kita berimpak, masukin, bayangkan Risman, ya Allah, jadikan Risman anak yang soleh. Masukkan aja. Mudah-mudahan itu sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Begitu Pak Bagja ya. Itulah faedah dari berzikir yang tadi disampaikan oleh Pak Bagja. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Bagja. Siap Pak Usman, siap. Siap. Amin. Komite dekat Cepat. bermanfaat. Ulangi lagi. Komite Dekat, cepat bermanfaat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih stay tune. Oh, udah 17 ya. Alhamdulillah. Tadinya saya mau bagi-bagi reward, tapi karena waktu mendesak ya, rewardnya nanti di pending dulu. Bapak Ibu, insya Allah acara yang kita tunggu yaitu rapat bulanan komite. Insya Allah akan langsung dipimpin oleh Bapak Ketua. Kepada Bapak Hasan, kami persilakan. Baik, terima kasih senior saya Pak Haji Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang baik hatinya, mudah-mudahan sore hari ini siapapun yang sedang gundah gulana hatinya, sedang sedih hatinya, Allah berikan kelapangan dengan
nikmatnya beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan kita ini bisa terus-menerus juga meningkatkan ketakwaan kita. Salah satu ciri ketakwaan kita adalah indahnya, nikmatnya kita bersalawat kepada Nabi. Mari kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in tabi'utnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, ada 3 ciri organisasi yang baik. Melanjutkan apa yang dipaparkan sahabat saya Ustadz Bagja, ada 3 ciri organisasi yang baik. Apa tuh Pak Hasan 3 ciri organisasi yang baik? Ini 3 ciri itu. Ya, sanadnya ini saya diajarkan sama Pak Yusman juga. 3 ciri organisasi yang baik. Yang pertama adalah ada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul membersamai aktivitas organisasi. Artinya apa? Ada nama-nama Allah di situ. Ada berdoa ke situ. Ada ini kita sama-sama meneladani Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Ini di komite ada tidak kita? Nah, mudah-mudahan usulannya Pak Zulkifli, nih Pak Zulkifli ya, kan wapri ke saya, Pak Hasan, cobalah kita ada taklim untuk komite. Nah, akhirnya saya berpikir apa gitu. Berpikir. Ya, kita ambil saja rapat bulanan. Jadi, rapat bulanan kita sebut, ada nama Allah disebut. Selain sehari-hari kita juga saling mendoakan, saling menguatkan, dan kita juga menyebut nama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, keluarga terbawa bahagia ini. Organisasi yang baik ini. Pertanyaannya, saya jadi ketua komite istri saya jadi kecuekin nggak nih? Ini nanya ke saya sendiri nih. Makan jadi sendirian karena sibuk ngebalas, nge-replay pertanyaan-pertanyaan di grup. Kan saya mau masuk ke semua grup sekarang tuh. Dari mulai divisi kesehatan, saya chat nih sampai malam sama Dokter Arif, Dokter Popon, sama Dokter Delate sampai malam kita diskusi. Tidak maklum, kalau siang mah para dokter sibuk, kalau malam masih mikirin pasien kayaknya, jadi masih chat sampai jam 11 malam. Nah pertanyaannya, kita di komite ini membawa kedekatan kita kepada keluarga kita tidak? Paling tidak kita dekat dengan anak-anak kita. Kita mempunyai akses VVIP disebutnya. Kita punya akses VVIP. Contoh rapat bulanan. Jika normal kita akan datang ke sekolah. Dan kita bisa ngintip-ngintip tuh anak kita. Nah insya Allah kita agendakan jika manajemen tidak mengeluarkan agenda, kita di awal Oktober. Mudah-mudahan nanti angkatannya Pak Ogi, Bu Nerisa di minggu depan akan tanggal 12 dan tanggal 11 gitu ya yang terakhir. Nah, kan sudah sebulan tuh, udah rindu banget. Nah, ngintip-ngintip lah kita mah. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, organisasi yang baik mendekatkan kita kepada keluarga kita. Nah, selanjutnya sahabat semua, organisasi yang baik ya, ciri yang ketiga yang terakhir adalah ada amalan jariah yang bermanfaat untuk sesama. Apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk sesama tidak? Khususnya bermanfaat untuk slogan kita karena memang anggaran 90%, 90 ataupun 95% Bu Laili ya. Bu Devi dan Bu Neng. Nah, apakah kita bermanfaat tidak berorganisasi di komite ini? Insya Allah kita bermanfaat. Nah, 3 ciri ini yang kita akan terus gulirkan di organisasi kita. Besar harapan betul-betul sangat kecil, sangat minim potensi konflik di organisasi kita ini. Kenapa? Ya maaf, ya kita ini nggak cerdas atuh. Kalau kita menyimak para pendahulu kita yang mohon maaf misalkan ada jejaknya gitu ya. Para pendahulu kita ada jejaknya ataupun di organisasi yang lain. Bapak Ibu mungkin berkomunitas di mana-mana. Nah, itu ya, berkomunitas di mana-mana, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, di kita mah di komite 3 ciri itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan di komite ini membersamai bahagia kita berkumpul di komite, saling berdoakan, dan mudah-mudahan berbuah nanti kita bertetangga juga di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu pengantar. Dan selanjutnya sahabat semua, nanti ke depan kalau nanti mah
BPH langsung mengeposkan. Misalkan, ya saya mau kasih intip aja suasana. Oke, saya gini ya. Nah, kita poskan aja nanti mah. Nah, cekrek tuh WhatsApp saya seperti ini. Nah ini. Nah, MC langsung divisi pendidikan, tilawah, divisi Solgan tim ijtihad kelas 9 misalkan, tekad kehormatan. Divisi-divisi gitu. Kultum siapa gitu. Paling tidak kita selalu ada 4 petugas gitu. Nanti kita rolling aja gitu. Rolling aja kita teh. Gitu. Jadi nanti kita semua berperan gitu ya, berperan sama-sama. Sekali lagi saya ulang, saya tidak merasa paling lebih karena kalau di komite mah ataupun di organisasi ini mah nggak ada yang lebih, sama-sama kok, sama-sama orang tua santri kita teh, nggak ada yang beda. Baik sahabatku, waktu kita 30 menit ke depan ya, kita paparkan program-program kita 1 bulan ini. Selanjutnya ini mudah-mudahan para ketua divisi sudah menyimaknya ini ya. Ini Bu Laili ada yang sudah diposkan per divisi belum? Maaf. Belum Pak, masih per bulan. Baik, tidak apa-apa. Baik, masih per bulan ya. Jadi nanti kita masuk saja ya. Nanti kita musyawarah langsung ya ini. Kita mulai dari divisi kesehatan. Alhamdulillah ada Dr. Arif di sini. Menambah alat kesehatan, pengadaan alat kes UKS, penyetiran ruangan, termasuk yang sedang diobrolkan sama Dr. Arif, Dr. Della dan Dr. Popon itu, sama Dr. Ponti itu. Ini perihal SOP penanganan Solgan ya dokter. Nah, Dr. Arif ya. Dr. Arif bisa langsung tiktak aja kita, nggak usah resmi-resmi amat lah kita langsung tiktak aja. Itu yang sedang disiapkan sama Dr. Arif dan Dr. Della dan juga Dr. Ponti itu. Jadi sedang disiapkan perihal SOP-nya. Jadi nanti diberikan saran seperti apa gitu. Kemarin sudah saya share juga ke sahabat semua di Korlas maupun di komite bahwasanya kalau misalkan ada anak sakit, jadi diobservasi sama musyrifnya dulu. Kenapa? Karena memang studi kasusnya itu sama gitu. Ini teh saatnya setoran gitu. Pura-pura sakit anak teh. Dulu ya. Kalau sekarang kan belum boleh ke masjid. Tahajud anak teh pura-pura sakit. Jadi akhirnya nggak tahajud ke masjid. Itu teh sudah betul-betul jurusnya anak-anak itu teh. Nah, maka diobservasi dan musyrif sudah dibekalin. Nah itu, jadi setelah itu apa? Kalau misalkan sakit, dibawa dulu ke UKS, UKS-nya 24 jam, Ibu Dian itu tinggalnya di Eko gitu. Ibu Dian itu tinggalnya di Eko. Ibu Dian itu petugas UKS ya, Bapak Ibu. Nah selanjutnya kalau misalkan sudah dicek, diperiksa, akhirnya kalau misalkan tidak bisa ditanganin di UKS, betul langsung dibawa ke dokter. Dokternya dokter yang di Darut Tauhid di Geger Kalong. Begitu. Ataupun perlu tindakan cepat ya, tentu pihak sekolah sudah ada linknya. Itu untuk sekolah ya, tambahan kemarin. Suplemen dan vitamin nanti divisi kesehatan ini komunikasinya dengan Ustadz Lutfi. Silahkan dilanjutkan. Nah itu barangkali. Baik, Dokter Arif barangkali ada tambahan aktivitas di divisi kesehatan. Nah pendampingan sekolah sehat juga ini. Nah, di bulan September ini pendampingan sekolah sehat, pembinaan dan pemenuhan sistem sarana prasarana. Selanjutnya, ini juga sedang dikaji ulang perihal budgetingnya ini. Nah, terutama mungkin pendampingan sekolah sehat ya, dokter. Ya, Pak Hasan. Dokter Della juga sudah hadir, Pak Hasan. Dokter Della. Alhamdulillah. Silakan, Dokter Della. Nah, ada Dokter Della, selanjutnya Dokter Arif, saya tampilkan juga. Nah, oke. Nah, kita tes suka rame sampai malam diskusi itu ya, dokter. Alhamdulillah. Siap. Ini Dokter Della, cek sudah bersama kita, Dokter Arif. Barangkali ada yang ditambahkan ya programnya. Saya bantu slide ya. Bantu satu lagi, Pak Hasan, yang siap. Di luar program yang sudah ditetapkan ya tentang wakaf air purifier itu, Pak Hasan. Ya.
Betul, betul. Nah, Bu Devi nanti boleh dibantu dicek ya di akhir-akhir nanti update barangkali mudah ya. Mohon maaf ini saya juga suka sungkan saya tuh ke Bu Devi karena salah satu yang paling padat aktivitasnya ya Bendahara 2. Wah, harus ngecek itu rekening tuh Masya Allah. Pak, ini lagi direkap nih, bentar sambil direkap. Mudah-mudahan sempat nanti keburu. Betul, betul. Jadi mohon diinformasikan, nampaknya sudah di atas 40 ya Bu ya? Iya kayaknya sih. Sudah ada di atas 40 Jalan ya? ya Pak ya? Siap, Iya. Mangga. Nanti bisa didiskusikan. Mangga, ditambahkan Ibu, Bapak, Dokter. Dari bincang-bincang di grup itu, Pak Hasan, Ya. ada mungkin Dokter Dela ya yang kita ingin coba membahas lebih tajam lagi untuk SOP Solgan yang sakit. Barangkali Dokter Dela sudah hadir. Oh iya. Ya, Ya, mangga silakan. Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Kesehatan ada beberapa yang menjadi sorotan sekarang karena kita tentunya di masa pandemi ini, bukan berarti kita menjauh dari anak, tetapi seharusnya kita lebih dekat dengan anak. Nah, ada beberapa kasus di mana seyogyanya kalau anak sakit itu cepat terinfokan ke orang tua, tetapi mungkin karena waktu itu juga musrif ataupun pendampingnya juga dalam keadaan kondisi juga tidak memungkinkan, akhirnya sampai ke orang tua juga. Jadi anaknya itu udah di dalam tahap yang lumayan lah ya seperti itu. Tapi alhamdulillah kami dari Divisi Kesehatan juga cepat menghubungi PJ UKS kemudian dan Budian juga cepat tanggap, dan ternyata dikonfirmasi ke Budian belum dapat informasi dari musrif. Nah, mungkin ini juga ada beberapa hal yang mungkin ini SOP memang kita harus tetapkan seperti yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga, bagaimana kondisi anak kalau dia butuh kegawat daruratan. Tentunya pertama yang anak ingin ajak ngobrol ataupun anak ingin hubungi adalah orang tua. Nah, ini juga mungkin mungkin kan kalau musrif itu satu musrif megang lebih dari 8 sampai 10 anak ya. 15 Ibu. Ya. 15. Nah, malah 15 dengan karakter yang berbeda. Mungkin kita bisa buat keselarasan untuk SOP-nya. Anak lapor ke musrif lapor ke PJ UKS, tapi juga tetap lapor ke orang tua. Jadi jangan sampai nanti anak sudah lapor ke musrif lihat ini mah biasa aja gitu kan, sedangkan PJ UKS juga belum terinfokan. Nah, akhirnya anak dalam taraf yang lebih parah lagi gejalanya seperti itu. Dan akhirnya kan informasi ke orang tuanya anaknya sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan lah gitu kan. Jadi orang tua juga was-was. Kami juga orang tua kan tidak bisa di sana. Nah, pas kami konfirmasi ke PJ UKS, ternyata PJ UKS pun belum terinformasikan mengenai anak ini. Jadi kalau kami sarankan, SOP tetap ada, tetapi juga ada keselarasan untuk informasi awal. Kan kalau informasi awal cuma kita bisa ke PJ UKS, misalnya ada anak A kelas sekarang misalnya dia mual, gitu kan, atau agak demam. Nah, kemudian musrif juga bisa menginformasikan ke orang tua bahwa anak segini tapi sudah kami laporkan ke PJ UKS. Nanti perkembangan anak akan kami laporkan kembali. Nah, itu mungkin lebih tenang orang tua. Nggak tiba-tiba orang tua tahu kondisi anaknya itu sudah dalam nggak bisa masuk makanan, kemudian anaknya muntah-muntah. Nah, ini yang kita komite ini kan karena menjembatani orang tua dengan musrif. Dan perlu diperhatikan juga Pak Ketua, musrif kita kan berbeda-beda nih tipikalnya. Ini yang harus kita seragamkan gitu. Nggak ada yang pilih kasih. Ya udahlah, saya karena udah dipepet-pepetin sama orang tua, dimintain foto pas segala macam, saya kirimin lah gitu kan. Giliran yang satu kita udah mohon nggak apa-apa ngeblur juga, kelihatan
Belakangnya juga nggak apa-apa deh. Sampai udah seminggu saya nggak ketemu muka anak saya. Dijawabnya cuma nanti ada bagian humas yang akan memberikan, menginformasikan kegiatan anak-anak. Nah sampai sekarang pun di kelas tersebut tidak terinformasikan gitu. Nah mungkin ini juga yang harus masukkan ke dalam sekolah, bahwa memang kalau kita pakai SOP yang sama juga yang harus kita terapkan, biar tidak ada kendala di orang tua juga nantinya. Nah kalau yang masalah sakit, karena memang PJ UKS kita hanya satu, saya akui kemarin juga Budian juga ya lumayan lah ya, kemarin di UKS itu lagi ada anak juga yang sedang observasi. Saya juga ngerasa beliau sendirian dan dilalah masih setiap Sabtu Minggu kita masih terima solgan yang masuk kan sampai minggu Tanggal 12 depan minggu ya. depan, betul. Nah itu, jadi memang kerjanya lumayan Budian ini gitu kan. Mungkin ini juga yang harus kita titip sekolah, bahwa musrif ini adalah sebagai jembatan antara orang tua dengan solgannya gitu ya, karena tidak semua solgan itu pinter menggunakan waktunya. Ada anak tuh yang karena pagi pegang handphone dia bisa WA orang tua. Nah kayak anak saya tungguin WA-nya sampai sekarang enggak. Giliran saya WA, adek, kak, ini sehat nggak? Bunda, nanti ada bina siswa. Nanti aku kena, udah Bunda doa aja. Sedangkan yang lain pokoknya bisa dapat foto kan, ini juga gimana gitu ya. Gitu. Jadinya karena itu tadi mungkin karena anak tuh berbeda-beda, musrif juga berbeda-beda. Nah ini kita harus ingatkan kembali ke sekolah, SOP yang sudah diterapkan tolong ya memang diterapkan. Kami dari divisi kesehatan, kami siap untuk membantu. Profesi kami memang bertiga dokter gitu ya. Ya untung-untung sekalian ngintip ya Dokter Arif ya, nggak apa-apa gitu. Karena memang kalau kita lihat PJ UKS, saya akui lah ya, mengurus banyak anak dia sendirian. Gitu. Walaupun mungkin kalau nggak masa pandemi nggak terlalu ribet ya, karena masa pandemi akhirnya orang tua juga kekhawatiran akhirnya jadi berlipat-lipat seperti itu. Nah kemudian kalau untuk yang masalah sekolah sehat, kemarin kami juga sudah koordinasi dengan PJ UKS, seperti Bu KMS atau kalau anak bayi kan namanya KMS ya, ini kartu sekolahnya anak-anak juga ada. Tetapi karena jumlahnya terbatas, ini belum kita bagikan dan belum bisa kita gunakan. Kemarin saya kasih masukan kalau memang mau ya kita perbanyak, tetapi nanti dengan covernya Eko Pesantren seperti itu. Nah ini dikembalikan lagi ke sekolah. Untuk program sekolah sehat sendiri, kalau saya sudah berjalan, tinggal kita adaptasikan dengan program sekolah sehat pada masa pandemi ini. Kemudian juga kalau penambahan alat, kemarin saya sudah lihat di UKS, alhamdulillah kayak oksigen sudah 2, memang tempat tidur hanya 2, dengan kondisi kalau kita pakai perbandingan antara siswa dengan bed itu memang kurang gitu ya. Tetapi kan kita juga punya guest house nanti akan dipakai buat kalau ada solgan yang memang butuh karantina lebih dalam. Dan ini juga yang saya sudah bilang dengan PJ UKS, kalau ada apa-apa konsultasikan ke DT klinik. Kalau memang susah misalnya malam atau seperti apa, boleh konsultasikan dulu sama kami. Kayak kemarin PJ UKS-nya, dok ini kita kasih apa dulu? Ya, kemarin ada obatnya apa, udah saya arahin. Alhamdulillah anaknya hari ini juga udah perbaikan, udah bisa makan dan udah nggak muntah posisinya hari ini. Nah mungkin ini dan program-program yang dari divisi kesehatan, contohnya seperti kayak lepas masker, kemudian juga cuci tangan, kami juga sudah buatkan, Dokter Arif sudah buatkan. Nah mungkin ini yang sudah kami lakukan di divisi kesehatan, kami juga mohon masukan dari komite, kira-kira apa lagi yang dapat kami perbuat demi kenyamanan, kenyamanan solgan tua sekolah. Itu karena
bukan berarti kami menitipkan anak setelah itu semua tanggung jawabnya ada di sekolah. Kami juga bertanggung jawab untuk anak kami seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Dokter Siap. Arif, mangga. Hanya. Baik, izin sebelum ke Dokter Arif, kita sampai jam 17:07 untuk divisi kesehatan karena kita harus berbagi dengan divisi lain. Dokter Arif, langsung saja izin melanjutkan. Jadi nanti perihal SOP ataupun yang lainnya, divisi kesehatan boleh langsung direct. Baik, SOP berarti sentuhannya ke waka kesiswaan itu Ustadz Lutfi. Dan saya sempat terpikir juga nanti boleh dilanjutkan wacana ini. Saya sempat terpikir Budian UKS ini. Budian UKS itu masuk ke grup WhatsApp kita. Jadi 24 jam kalau misalkan ada apa-apa tanya aja di grup WhatsApp kita gitu. Kalau perlu ke Dokter Della, perlu ke Dokter Arif, tanya aja 24 jam. Rata-rata malam sih biar bisa saling kalau Dokter Della lagi sibuk, Dokter Arif lagi luang bisa di-replay gitu. Ini kan betul-betul sangat membantu gitu. Nah, itu barangkali boleh dilanjutkan. Langsung ke Dokter Arif perihal AP ya, wakaf AP, silakan. Baik, untuk yang wakaf air purifier kami di tim divisi kesehatan kita sudah sampai pada tahap mengumpulkan atau membandingkan ya beberapa brand air purifier yang sekiranya bisa pas dari sisi spesifikasi dan juga kebutuhan ruangan yang nantinya akan digunakan di asrama, tentunya fokusnya di asrama para sorgan. Jadi nanti mungkin kita akan pertajam lagi di tim divisi kesehatan dan juga mungkin minta pertimbangan dari komite, dari Pak Ketua juga, nanti mana yang akan kita kita challenge gitu dari produk-produk ini yang nanti sesuai gitu dengan apa yang kita butuhkan untuk sorgan. Kalau dari air purifier mungkin seperti itu Pak, sampai saat ini kita baru mengumpulkan produk-produk yang memang nantinya insya Allah bisa mengakomodir kebutuhan di DT. Dan kita juga sesuaikan dengan target jumlah nilai wakaf ya yang dari orang tua santri. Kemudian sedikit saja terkait, kembali mungkin sedikit Pak Hasan ke SPO juga. Sebetulnya sangat setuju sekali kalau misalnya petugas UKS juga digabungkan di grup divisi kesehatan juga, ini akan memudahkan komunikasi. Yang berikutnya yang terkait SPO, mungkin nanti ini kita juga akan pertajam. Kalau yang dari Pak Hasan bagikan di grup itu, urutannya ketika ada santri sakit, kemudian musrif yang mengecek duluan, kemudian melakukan observasi. Baru setelah itu dilanjutkan ke UKS. Nah ini mungkin di sini harus kita potong kompas lah ibaratnya. Jadi kalaupun misalnya nanti usulan Dokter Della dari tim divisi kesehatan disetujui bahwa orang tua harus dilaporkan sejak awal, tentunya sebaiknya asesmen anak sakit ini diserahkan kepada setidaknya petugas UKS. Jadi pada saat ada santri sakit itu musrif harus langsung memberikan laporan ke petugas UKS karena nanti petugas UKS lah yang akan mengasesmen apakah santri ini harus segera dilaporkan ke orang tuakah, ataukah bisa ditunda terlebih dahulu, ataukah harus dikonsulkan dulu ke tim dokter di klinik DT, misalkan seperti itu. Jadi decision maker-nya ada di petugas UKS gitu. Jadi yang menentukan apakah harus diobservasi, harus dilaporkan, dan selanjutnya itu ada di petugas UKS. Mungkin ini yang perlu kita pertajam dari SPO santri yang sakit supaya lebih nyaman, lebih aman juga ke depannya. Seperti itu Pak Hasan, Dokter Della dan Bapak Ibu semua, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti Terima kasih Dokter Arif. Iya, alhamdulillah, terima kasih Dokter Arif, Dokter Della. Jadi nanti sahabat semua, pengurus komite yang lain bisa memberikan input ataupun saran nanti di grup WhatsApp ya, lebih detailnya gitu ya, lebih detailnya silakan berikan informasi apapun itu, termasuk air purifier ini harganya bagaimana dan yang lainnya silakan ya, silakan karena saya sebagai ketua sendiri menyerahkan sepenuhnya ke tim divisi kesehatan perihal ini ya. Ini betul-betul perdana di kepengurusan kita mengumpulkan wakaf dan informasi sudah di atas 40 juta gitu. Dari target kita 54 juta jika harganya 45
apa 4.500.000 satunya. Baik, terima kasih dan boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk divisi kesehatan yang hadir sekarang Dr. Arif dan Dr. Della. Alhamdulillah. Baik, izin Pak Ogi ataupun Ibu Laili ini tuh di apa namanya notulensi. Nah, notulen selanjutnya nanti kita akan kirimkan resmi, entah itu dalam bentuk surat gitu ya, dalam bentuk surat kalau boleh mah dalam bentuk surat, misalkan perihal SOP. Nah, nanti seperti ini dan ataupun apa namanya itu hasil musyawarah kita ini gitu ya. Notulensi ini dalam bentuk resminya kemasannya seperti apa, saya serahkan sepenuhnya ke Bu Laili dan Pak Ogi. Dan nanti kita layangkan surat ke manajemen gitu. Jadi perihal tadi yang diinputkan Dr. Della sama Dr. Arif ini insya Allah ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita teh sambil santai ya ini teh. Jadi tidak terlalu serius-serius amat, nggak seserius di rapat-rapat yang lain lah ya. Ibu Diah divisi Hasan di WA udah ada yang per divisi, punten. Oke, siap. Baik. Terima kasih. Beda yang Tentu sangat membantu. Oke, siap. BPH. Oke, siap. On proses ya sahabat semua. Oke, per divisi cekrek. Alhamdulillah. Tek. Oke. Siap. Sudah semakin enak, nyaman dilihatnya. Baik, kita ke Budiah. Budiah divisi pendidikan. Iya Pak, siap. Siap. Izinkan saya bacakan dulu ya aktivitasnya. Nah, jadi hanya 2 ya. Mohon maaf ya nyebutnya hanya tuh bukan berarti menyepelekan, bukan. 2 nih aktivitas di bulan September ini. Tentu bukan berarti apa namanya itu apa harus kita kesampingkan program ini ataupun kita sepelekan, mohon maaf. Jadi ada 2 program di bulan September ini. Yang pertama ribut bulanan pekan ketiga. Nah, ini langsung komunikasi dengan Ustadz Dedi gitu ya, Ustadz Dedi. Jadi sejauh ini Ibu lancar komunikasi waprian dengan Ustadz Dedi ataupun dengan asatid dengan waka yang lainnya, Ibu? Alhamdulillah dengan Ustadz Dedi sudah pernah, tinggal nanti diulang lagi untuk anggaran dan bentuk barangnya seperti apa. Saya sudah pernah japri, telepon juga sudah pernah. Untuk sekolah inspirasi, minggu kemarin kita baru Zoom meeting dengan Bu Dianti sama Bu Sartika. Iya. Berarti CP-nya itu Bu Dianti ya? Bu Dianti dan Bu Tika ya? Untuk sekolah inspirasi dengan Bu Dianti. Bu Sartika itu untuk training motivasi. Oke, baik. Bu, boleh di-highlight itu. Silakan lanjutkan, Bu, maaf. Boleh dimulai ya? Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, ini kami dari Divisi Pendidikan untuk bulan September ini kemarin sudah membahas tentang sekolah inspirasi. Untuk narasumber sudah dapat Dr. Indra Kusuma, itu dari Unpad, tanggalnya di tanggal 25 September, jam 9 sampai jam 10.30. Yang belum fix itu di MC. Dan mungkin kayak kemarin ya, door prize, apa mau seperti kemarin Pak, dilempar ke wali santri. Halo. Maaf, sebentar. Ya. Halo. Waktunya silakan Bu diulang, Bu. Waktunya tanggal 25 September Hari apa jam itu, 9 Sabtu. Sabtu ya. Iya, Sabtu tanggal 25 September. Ya. Jam 9 sampai jam 10.30. Oke, baik. Oke, saya minta input dari Pak Ogi yang mempunyai data ini. Perihal jam ini bagaimana Pak Ogi? Maaf, dari kemarin kuesioner Pak. Maaf, kita langsung tik-tak aja ya Bu ya. Langsung tik-tak.
Tikta. Iya, kemarin kan ada yang minta nambah ya Pak ya. Betul. Kalau Ini kemarin usulan dari sekolah ya, mintanya jam segini itu dari sekolah. Iya, supaya mereka mah jam kerja gitu di situ tuh. Jam Iya. kerja, jadi nggak begadang mereka. Tapi yang kita muliakan ini adalah, yang kita utamakan adalah pendengar ataupun yang santri. nyimaknya gitu ya, wali santrinya. Nah, Pak Ogi Ya, boleh ya, disampaikan Pak, silakan. ya, terima kasih Pak Hasan. Jadi dari evaluasi kegiatan kemarin sih untuk sekolah inspirasi, untuk waktu pelaksanaannya dari wali santri itu tidak ada, cuman untuk waktunya itu dapat diperpanjang gitu, seperti itu aja Pak Hasan sih. Tapi untuk waktu pelaksanaannya tidak ada masukan dari wali santri. Oh, oke, baik-baik. Jadi kalau Ya, analisa durasinya aja di ya, Pak. siang hari jam 9 bagaimana Pak? Jam 9 itu hari, saya pikir sih kalau kita harinya hari weekday itu mungkin agak susah ya Kak. Ini Jam Sabtu 9 Pak, Weekend. tanggal 25. Weekend 25 Sabtu, ya. betul, Ini weekend, Sabtu Pak. weekend. 25 saya pikir kayaknya Mbak bisa sih 25 itu jam 9, jam 10, mungkin jam 10 ya Pak Hasan ya. Jam 9. Kalau jam 9 kan masih banyak aktivitas ya. Jam 9 ya. Hmm. Jam 9 ini sebentar saya lihat ininya. Oke, jam 9. Tidak ada masalah sih Pak Hasan, jam 9 tanggal 25. Baik, baik, baik. Nanti biar kuesioner selanjutnya mudah-mudahan bisa lebih ditajamkan lagi ya. Mudah-mudahan bisa terangkat dari wali santri pilihan jam-jamnya gitu. Kalau saya prepare malam juga is okay, karena sebagian wali santri juga sudah luang. Ketika kita adakan diskusi untuk silaturahmi bulanan gitu Pak Ogi, ternyata malam itu lebih disukai daripada siang hari katanya begitu. Gitu. Tapi tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk program ini gitu. Nah kita kan harus study gitu. Kemarin itu yang hadir 70 sekian di awal, dan di akhir mohon maaf sampai berapa Ibu barangkali menyimak Bu Dia kemarin di perdana kita tuh, sampai berapa orang yang tergabung di Jumat? Sampai 100-an Pak. 100-an ya? Sampai 100-an. Iya. Kalau data yang hadir itu ada sekitar 114-an kalau awal-awal itu. Baik. Nah, kalau dari persentase barangkali masih 30%-nya ya Pak ya. Kalau total santri 30%. Iya betul. Jadi artinya ini program Kemarin kan kita sore Pak. sore gitu ya. Nah, pertanyaannya nanti kita try di siang hari, di pagi itu seperti apa. Saya terpikir ini PAM, pembinaan akhlak mulia gitu. Itu si persentase yang gabung orang tua tuh lumayan tinggi juga malam tuh, Sabtu malam Minggu itu tuh posisinya. Gitu. Iya. Jadi mohon dianalisa kembali Bu, gitu. Mohon dianalisa kembali, dan boleh dibuka jika ada saran yang lain kita tik-tak aja. Barangkali ada saran dari Bu Laili dan yang lainnya. Silakan. Perihal waktunya. Iya, punten. Silakan. Boleh Pak. Mangga langsung saja Bu. Bu Dia, memang kalau weekend kayaknya kalau nggak pagi memang malam gitu ya. Karena kan asumsinya weekend mungkin walaupun pandemi orang udah banyak yang pergi silaturahim ya. Kalau pergi pagi, kalau acara pagi, siang mereka bisa pergi gitu sih Bu. Kalau sore itu nanggung memang gitu. Jadi kalau memang pagi atau enggak malam itu kayaknya lebih baik untuk menyerap partisipan lebih banyak aja sih. Iya. Begitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga Bu Laili. Iya. Berarti kita coba saja dulu di rencana awal dulu aja gitu ya Bu. Rencana awal dulu kita coba jam 9 gitu. Gitu. Saya jujur nggak Pak durasinya Pak? Ya 9 ya. Saya jujur saja tapi mohon input yang lain ya, Bapak Ibu. Saya lebih cenderung boleh menyampaikan Pak. Boleh, silakan. Ya, mohon maaf di kamera ya. Ya, nggak apa-apa, silakan Bapak. Harus ada pembanding dengan sekolah lain atau yang punya pengalaman ketika mengadakan kegiatan ini. Di pagi hari mungkin belum dicoba. Kalau mau coba ya silahkan. Hanya memang nanti akan terlihat kapasitas orang tua yang aktif. Di Sabtu pagi juga masih banyak aktivitas para orang tua yang memang
apa namanya itu beraktivitas begitu Pak Hasan ya. Betul. Nah, di Bada Isya itu, di Bada Isya dari jam 18 dari jam 19.30 sampai dengan jam 21 maksimal ya 1 jam setengah di malam minggu itu salah satu waktu yang bagus. Dan bisa juga nanti kalau misalkan ada yang di sekolah menampilkan juga kondisi anak-anak di malam minggu lagi apa, misalkan video live apa gitu ya, inspirasi ini. Ini mah gambaran saya. Acaranya malam minggu, kemudian setelah itu ada panitia yang ada di sana juga. Ya. Baik, agak tidak tersimak suara Pak Bagja ya. Nah, seperti itu maksud saya, Ibu. Nah, saya highlight bagi yang belum tahu, Pak Bagja ini adalah Ya, baik. Iya. Nah, nanti akan terlihat pembandingnya seperti apa. Itu saja sih masukan dari saya. Nanti di kuesioner mungkin dicantumkan juga kesediaan orang tua jam 9 atau jam 1 atau juga jam 16 atau jam 18.30. Jadi nanti akan terlihat gitu hasilnya seperti apa dari orang tua masukan. Siap. Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ogi izin, Pak Ogi dan Bu Laili, kita langsung real saja kita buat kuesioner gitu. Pilihan waktu untuk sekolah inspirasi kapan gitu. Gimana kalau begitu? Sekarang ya. Gitu. Jadi kan kita masih ada waktu ya Bu buat prepare kan. Sebar Google Form. Gitu aja ya. Ataupun dalam teknik lain. Ya, Pak. Ya Bu. Karena harus jangan mepet karena harus konfirmasi juga ke narasumber. Betul. Dia bisa nggak gitu? Bisa langsung Bu malam ini jadi. Iya. Ya Pak Ogi bisa langsung. Kalau pengalamannya banyak setujunya di malam deh biasanya. Nah itu. Bener Bu. Tapi berarti gantian sama itu dong ya pembinaan PAM, pembinaan anak mulia. Jadi kalau minggu ini pembinaan anak mulia berarti minggu depannya gitu diselang. Iya. Minggu pagi itu rata-rata nyantai, kadang gimana kurang, misalkan jalan-jalan belum pulang gitu biasanya sih. Saya harus jujur ke Budiah, betul. Saya harus jujur, saya Pak Bagja hari Sabtu pagi itu saya teh sepedahan Bu, punten pisan. Saya teh kan harus jujur ini kan. Memang malam. Nah maksudnya teh, tapi saya nggak mau membawa kepentingan pribadi, nggak mau. Nah, by data lah kita Pak Ogi gitu, menggunakan data kita. Jadi, nah termasuk saya juga kan sebagai narasumber data gitu. Jadi kan saya juga akan isi. Kalau saya milihnya malam supaya pagi saya bisa sepedahan dulu sama Pak Bagja gitu. Nah itu barangkali Pak Ogi langsung di follow up. Mohon maaf Pak Ogi, mohon maaf. Siap. Iya Pak Ketua, siap. Siap. Berarti menunggu kuesioner ya. Iya betul, sip Pak. Untuk lanjut. Silakan Bu. Untuk MC dari komite ada yang mau kan? Siap. Oke. Nanti itu tinggal langsung. Sebentar lagi ada yang mau belajar public speaking kayaknya gitu. Jadi udah siap jadi MC dan aplikasi ilmu yang belajarnya. Jadi nanti kalau untuk MC sahabat semua diprioritaskan dari komite. Nah, saya perlu sampaikan di sekarang ya Budi ya, perlu saya sampaikan. Sekarang itu ternyata ada uang saku untuk MC 200.000, mohon maaf ya Budi ya. Iya. Kita betul-betul terbuka ini, Mas. Iya, betul-betul terbuka. Saya betul-betul terbiasa terbuka. Di zaman saya di kepengurusan yang lalu, maksudnya itu anggarannya dari mana Pak Hasan? Itu tuh bukan dari komite, tapi dari sekolah. Betul ya Budi ya? Ya dari sekolah. Anggarannya itu budgetnya itu. Betul dari sekolah. Nah, ya kemarin contoh Pak Yudi gitu. Kalau Pak Yudi, Pak Hasan dikembalikan saja ke uang uang kas komite. Nah, itu betul-betul itu disilahkan kepada siapapun yang bertugasnya gitu. Siapapun yang bertugasnya mau, karena memang haknya ada di situ, ataupun mau ke kas komite kan gitu ya. Ya ini tahun pertama zaman saya Pak Bagja, Pak Haji Usman jadi MC kemarin tidak ada uang saku jadi untuk MC seperti itu. Ya, ini perlu terbuka disampaikan Pak Bagja dan Pak Usman ya. Kemarin kita jadi MC tidak ada uang saku. Sekarang ada budget dari sekolah bukan dari komite.
Baik, itu dari sekolah. divisi Betul. pendidikan ya, MC dan yang lain-lainnya nanti diinputkan di grup WhatsApp kita aja. Oke ya Bu ya. Gitu. Karena Iya. kita harus lari dengan Pak, maaf, apa lagi Bu? Silakan. Untuk training motivasi kemarin dari sekolah menyampaikannya tuh di bulan sekarang September Betul, tanggal 17. Sementara di Hmm. rencana awal kita kan November, Pak. Betul. Itu. Ini saya belum konfirmasi lagi dengan Bu Sartika ya, insya Allah besok itu gimana jadinya gitu. Beneran di bulan September atau jadinya di bulan November? Siap. Tapi ini emang full yang menyiapkan sekolah ya. Siap. Divisi pendidikan itu ada Bu Apni, selanjutnya itu siapa yang hadir sekarang tuh ya? Bu Fatimah. Bu Fatimah. Bu Fatimah ada. Bu Fatimah kita munculkan, barangkali ada yang mau ditambahkan. Kita tik-tak aja ya divisi pendidikan dan dia boleh input dari yang lainnya juga. Ya. Jadi nanti perihal anggarannya juga langsung di follow up Ibu, perihal training motivasi langsung follow up. Ya, nanti langsung lebih awal kabarkan kepada bendahara gitu. By lisan dulu, by di grup aja dulu komen. Nah, ini anggarannya dari sekolah. Ternyata kita kebagian patungan segini ewang gitu misalkan. Gitu barangkali. Siap. Bu Apni ada tambahan Bu? Sama itu Pak, Mas. Itu Bu nyari ya penerjemah ya? Ya, training motivasinya butuh penerjemah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Narasumbernya juga ya kalau bahasa Arab. Cari juga. Narasumbernya itu kemarin, maaf Pak Hasan tolong di-share yang di divisi pendidikan, saya udah share tornya. Oke, pendidikan. Ya baik, karena kita waktu terus bergerak tidak apa-apa Bu. Jadi intinya itu ada keperluan ini kita yang nyarinya ataupun pihak sekolah ya mencari penerjemah ini. Sebenarnya sekolah nyari, tapi minta kita tolong cari juga. Gitu. Pak Haji Usman, penerjemah. ada link Ustadz Hendra barangkali ya yang suka nerjemahin tuh. Iya, Pak Haji Usman. Bahasa Arab Pak Ketua. Iya. Penerjemah bahasa Arab ada Ustadz Hendra ya, Ustadz Hendra Sudrajat ya. SSG. Iya betul, seangkatan santri beasiswa sama Pak Haji Usman itu. Salah satu rekomendasinya ya. Siap, insya Allah. Ya, betul. Nanti ada sampaikan. terpikir, betul. Ada satu penerjemah masih sekarang sudah tidak di manajemen. Alumni ya betul ya. Alumni. Rekan seangkatan Pak Haji Usman di Santri Beasiswa dan senior saya di organisasi Satguna, Ustadz Hendra namanya. Itu salah satunya. Beliau memang hari-hari komunikasi dengan Syekh dari, saya suka lihat postingan beliau itu. Ya intinya ada kapasitas untuk menjadi penerjemah. Kesimpulannya seperti itu. Jadi penerjemah. Betul, ada kapasitas. Berarti ada budgeting lagi Betul, ada budgeting. Juga. Betul. Sip, baik. Oh iya, ada budgetingnya. Baik. Silakan ada lagi 1 menit terakhir untuk divisi pendidikan, maaf. Bu Apni, Bu Fatimah, ada lagi nggak? Sepertinya dari saya sudah. Kalau saya sih setuju tuh sama yang usulnya Pak Bagja tadi itu, kalau ada iming-iming penampakan solgan ya itu tuh kayaknya saya tertarik juga sih maksudnya benar. Ada banyak yang datang. Jadi mungkin share screen dari musyrif aja kali ya, maksudnya dari kamar per kamar gitu. Siap. Sebenarnya itu dan woro-woronya dari Jawa Hari. Betul. Nah ini langsung PJ-nya divisi pendidikan langsung. Jadi by call, langsung telepon ke Ustadz Lutfi. Ya, Ustadz Lutfi, Ustadz kalau kami nih kita ada sekolah inspirasi sebagai penarik gitu ya. Penarik ini ide dari Pak Bagja, keren banget Pak Bagja. Nah, langsung telepon konfirmasi ke Ustadz Lutfi gitu. Ustadz bagaimana kalau misalkan di sini untuk di live kan gitu si suasananya gitu. Suasana santri di situ. Ya durasinya nggak lama-lama lah. 3-4 menit aja udah bikin kita girang dan sebagai mengumpulkan ibu-ibu gitu, bapak-bapak wali santri gitu. Ya Bu ya, silakan mau Bu Apni, mau Bu Dia silakan berbagi tugas saja. Itu, berbagi tugas. Kan mereka tidak ikut berarti. Ya, tidak. Kalau ikut kan berarti live juga ada kan gitu kalau ikut. Iya. Berarti hanya sekelebat lah ya kalau ini. Gitu. Jadi kayak gitu aja live
mereka sedang aktivitas aja kita live gitu. Kita live gitu tah. Mungkin bisa kalau kemarin ditayangkan kayak sponsor video, mungkin sekarang diganti seling sama anak-anak. Mungkin bisa begitu kali, Kak. Betul. Nah, betul gitu. Nah, tentu setelah kalau ini konsepnya setelah dihantarkan oleh MC kalau yang ini. Baik Bapak Ibu, ini kan kalau MC kan say hello dulu di awal Iya, absen kejutan dulu gitu ya. Kejutan, Menunggu gitu. ya. Bukan dalam bentuk waiting room Zoom, bukan, tapi ini adalah penampilan gitu. Persembahan gitu istilahnya tuh. Jadi kalau misalkan mulai jam 8 malam, ini jam 8:15 gitu. gitu. Setelah tilawah, setelah agenda-agenda kita yang lainnya, nanti barulah masuk yang ini. Setelah sambutan gitu ya. Sebelum ke narasumber gitu. Sebelum ke narasumber masuk itu di situ. Betul. Baik. Apalagi udah disiapin yel-yel, terus kata-kata ayah, bunda gitu ya. Kami di sini semangat gitu kan. Iya maksudnya makin. Silakan Bu Diah sama kami, Bu Apni gitu kan, biasanya. sama Ibu Fatimah telepon langsung ke Ustadz Lutfi. Ya, silakan. Ya, itu mah silakan mau mau bentuk video call bertiga dikeroyok sama Bu Apni, Bu Fatimah, Bu Diah, silakan keroyok aja, mudah-mudahan luluh gitu ya, minta gitu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dibuka tanya jawab dari divisi yang lain karena waktu juga ya, gitu ya. Mohon maaf karena kita harus lari ke divisi yang lainnya. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Ibu. Oke, maaf ini saya salah share. Baik, sekarang divisi Daksos. Nah, divisi lupa itu yang disatuin tuh yang mana Pak? Masih kepisah semua. Oh, kok satu ya Bu ya? Kalau divisi Daksos kok satu. Oke, baik. Humas Sarap. Siap, nanti dibetulin. Baik. Sedekah harian dan reward umroh, mengawal program ikut serta menentukan reward. Nah, divisi Daksos. PIC sekolahnya siapa Bu? Maaf. Nah, nanti saya intip di sini deh. Kalau reward kesiswaan Pak? Kesiswaan, pengasuhan ya ini. Reward harian, umroh, pengasuhan, kesiswaan pengasuhan. Pengasuhan itu Ustadz Lutfi ya, pengasuhan. Kalau kesiswaan Ustadz Dedi. Oke. Baik, dan juga yang stay tune adalah program dana suka, dana duka gitu. Silakan ke Pak Haji Usman dan rekan-rekan di divisi Daksos, dan ada yel-yel khusus juga. Silahkan Pak Haji Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, karena posisi di Daksos, kalau Daksos semangat berbagi. Ya, berbagi. Nah, boleh diulang lagi. Baik, semuanya ya, mohon izin nih Bapak Ibu, Pak Ketua, Pak Dokter, Ibu-ibu semuanya, kalau kata Daksos semangat berbagi. Gimana Pak Ketua gerakannya bagusnya? Semangatnya begini. Oh, semangat berbagi lagi gini. Semangat berbagi. Ya, mana suara Pak Bagja? Ada Pak Bagja? Daksos semangat berbagi. Ya, alhamdulillah. Kedengaran barusan suara bass Pak Bagja ya. Terima kasih Pak Bagja. Baik, sahabat-sahabatku, dari tim Daksos alhamdulillah hadir. Alhamdulillah ada Bu Tintin ada ya, sama Bu Gina ada ya, Bu Gina. Boleh dibuka mic-nya ya. Silakan. Alhamdulillah. Tadi alhamdulillah Pak Ketua dan teman-teman tadi Bu Gina berkunjung ke rumah Usman. Terima kasih Bu Gina. Masya Allah. Pokoknya hari Ahad ini yang berkunjung ke kursi Legend itu banyak sekali. Saya senang sekali. Saya senang ya. Alhamdulillah. Baik, untuk di tim Daksos, alhamdulillah untuk bulan ini dan bulan kemarin itu alhamdulillah kita ada beberapa program, khususnya di program suka dan duka juga ada. Duka betul, ya, betul.
Kak, alhamdulillah. Yang pertama ada di sahabat Musrib yang menikah, alhamdulillah dari perwakilan dari tim Daksos menghadiri, juga dari komite juga hadir, ada Pak Bagja dan Ibu. Kalau dari Daksos ada siapa Butin? Bu Saya Pak Rida Pak. Oh, Bu Rida, alhamdulillah, terima kasih Bu Rida ya hadir juga, terima kasih. Dan nanti insya Allah untuk selanjutnya kalau ada suka lagi kita bareng-bareng. Kami juga mengundang tim komite biar nanti bareng-bareng ya. Kita makan sate bareng, makan martabak bareng, pokoknya bareng semua. Adapun untuk kemarin sahabat-sahabat kami juga dengar dari dari Musrib kelas 9C ya Pak Hasan ya, yang duka itu, yang kakinya sakit itu. Sakit, betul. Ya betul. Kami pun insya alhamdulillah kita mengirimkan dana untuk sahabat Musrib yang lagi sakit. Dan informasi ini boleh disampaikan ke Pak Ketua, informasi Musrib ini? Silakan. Ya biar tahu ya. Saya mohon izin, jadi kemarin itu kami dapat kabar dari Kepala Sekolah Bapak Haji Duden, dan yang menjadi syariatnya itu Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi berkunjung ke Musrib 9C ya. Ini mudah-mudahan diluruskan ya beritanya ya, kalau ada yang udah tahu, kalau memang benar alhamdulillah, kalau ada yang kurang tepat tolong dikasih masukan. Jadi informasi dari Ustadz Lutfi itu, jadi Musrib 9C ini kan sakit. Karena sakit ini belum bisa maksimal istilahnya berkarya di teman-teman di 9C ya. Jadi belum maksimal karena sakit ya. Oleh karena itu kemarin alhamdulillah udah ada Ustadz penggantinya untuk kelas 9C. Dan mudah-mudahan Ustadz yang baru ini mudah-mudahan bisa lebih baik, bisa bekerja sama dengan teman-teman khususnya di Korlas kelas 8C ya Pak Hasan ya, 8C ya. Betul. Begitu. Jadi alhamdulillah kalau dana dukanya udah kami sampaikan Pak Hasan ke rekening beliau. Baik. Dan alhamdulillah udah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite ya. Alhamdulillah. Baik. Begitu Pak Hasan, mungkin ada tambahan dari Bu Tintin dan semuanya, silakan ibu-ibu. Cukup? Silakan Ibu. Iya. Ya, baik. Ini termasuk ke umum informasinya. Jadi ada evaluasi dari ada ada gambaran gitu ya. Ada gambaran dari kelas 9 saat kami adakan rapat dengan Korlas. Dulu tuh saya di divisi kesehatan dulu kata beliau tuh. Karena yang kerja itu saja saya nggak merasa kurang dianggap. Akhirnya saya mundur aja dari komite gitu. Nah, besar harapan kita yang sudah ada di sini ini saling mengisi satu sama lain, sahabat semua. Jadi selalu diajak, selalu terlibat, dan jangan sungkan-sungkan, beneran aslinya. Jangan merasa aku mah apa tuh wali kelas 7. Enggak tuh, Pak Augie jadi sekretaris langsung punya kebijakan banyak. Terus Pak Yudi tuh kelas 7. Kelas 7 langsung jadi MC tuh. Nah, contoh-contohnya itu. Jadi Dokter Arif tuh, Dokter Ponti punya sumbangsi yang langsung saja. Jadi jangan merasa saya baru bergabung di komite. Enggak, silakan berekspresi saja. Begitu. Itu ya untuk semua. Terima kasih, dan kita sebut divisi Daksos semangat berbagi. Semangat berbagi. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu dari divisi Daksos. Selanjutnya sekarang divisi selanjutnya adalah divisi Humas dan Sarana Prasarana. Ada Pak Bagja. Oke, saya munculkan dulu. Ada Ibu. Selain Pak Bagja itu ada Ibu Tintin mah divisi Bu Nerisa. Bu Nerisa, selanjutnya Pak Bagja. Dan juga Pak Zulkifli, Pak Hasan. Pak Zulkifli sudah berada di kita, Pak Zulkifli. Oke, baik, silakan Pak Bagja. Saya bantu slide-nya dulu. Ini.
Oh, maaf belum ke share ya. Ini bantu share-nya dulu, gambaran ya, ini gambaran nanti boleh ditambahkan. Jadi ini divisi sarprasnya, penyuluhan, kontribusi rihlah, sarpras sekolah sehat, sarana bersama kebersihan asrama sudah kemarin, pengadaan kendaraan nih. Nah, nanti silakan koordinasi. Dan humasnya home visit kunjungan bersama ini. Dan yang selalu on adalah update Instagram kita. Silahkan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah divisi humas dan sarana prasarana. Silahkan, mangga Pak Bagja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya nanti Ibu yang lain di tim divisi humas kalau ada tambahan silakan bisa ditambahkan ya. Yang pertama, alhamdulillahirobbilalamin, untuk sarana kita sudah kontribusi terkait dengan untuk kebersihan begitu, peralatan kebersihan dan sebagainya sudah melaporkan, hanya bukti fisik secara foto dan sebagainya penggunaan nanti saya minta divideokan saat penggunaan. Inilah salah satu bukti bahwa sumbangsi komite terkait dengan sarana prasarana ini. Alhamdulillah di bulan Agustus ya Pak Hasan, kita sudah mencairkan dana juga, sudah pembelian, sudah laporan juga Bu Devi ya. Masih ada sisa saldo ya yang nanti akan ditransferkan kembali bersama dengan struknya juga sudah lapor-laporannya. Kemudian untuk sarana prasarana ini ada pembiayaan terkait dengan pengadaan terkait dengan kendaraan begitu ya Pak Hasan. Nah, untuk kendaraan juga ini belum terrealisasikan. Ya, kita masih mencoba apakah ada sponsor dari para orang tua yang memang akan memberikan kendaraan ini, begitu kan ya? Seperti apa begitu? Karena memang untuk pengadaan kendaraan ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu sekalian ya, sehingga ini perlu strategi yang baik dan bagus, terutama bagi para orang tua yang punya jiwa entrepreneur, begitu kan ya. Saya tidak akan memberikan kendaraan, tapi saya akan meminjamkan kendaraan dalam 1 tahun komite ini kepada sekolah. Tapi dengan catatan, di kendaraannya ada produknya tertulis, tapi digunakan juga untuk kesehatan dan sebagainya, misalkan untuk evakuasi anak-anak, yaitu mah pilihan. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk humas Pak Hasan ya, untuk humas kita akan koordinasi dengan humas terkait informasi kegiatan dan kejadian yang terjadi per pekannya. Nah, per hari memang ada. Jadi kita kemarin dengan Pak Usbandi langsung komunikasi ya. Mungkin kalau informasi-informasi terkait dengan kegiatan nanti ada share dan sebagainya. Tetapi kita ingin lebih dekat lagi bahwa komite kan ini mewakili dari orang tua. Sehingga orang tua yang kadang-kadang tidak tahu ya apa yang terjadi di lapangan, sehingga saya minta kepada Pak Usbandi sebagai Wakahumas informasi kegiatan per pekannya untuk bisa dikondisikan. Hasil dari koordinasi ini Bapak Ibu sekalian membuat grup dengan humas sekolah dan juga muslim tadinya bersama dengan dengan tim humas ya. Nanti tim humas itu ada saya, siapa lagi Pak Hasan, ada Ibu ya Bu ya, begitu ya Pak Hasan. Ada Pak Bu Nerisa, Ibu Nerisa. Bu Nerisa ya Ibu Nerisa. Iya siap Pak, siap. Nanti kita akan bikin Bu, untuk saya punya ide gagasannya begini Pak Hasan ya. Siap. Untuk tadi kan kayak tim kesehatan ya Ibu dokter menyampaikan bahwa Ibu Dela, aduh saya kok foto anak saya nggak ada, sedangkan yang lainnya ada begitu ya Pak Hasan ya. Iya. Nah jadi humas nanti si kami itu humas dengan tim humasnya sekolah plus juga seluruh musrid dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti ada dalam satu grup bersama kami. Nah, untuk apa? Bukan untuk menyebar-nyebar, enggak. Ini mah untuk informasi bagi orang tua yang memang super kangen terhadap anaknya, itu database-nya di grup kita sudah ada begitu. Jadi nanti adanya informasi dari musrid terkait kondisi selgannya, terkait kondisi santrinya begitu, terkait kondisi anak-anaknya. Jadi tahu nih tiap harinya. Jadi
silakan share foto di sana, tapi tidak dulu keluar begitu Pak Hasannya. Siapa yang merindukan, nanti baru kita kondisikan lewat komite. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan. Begitu Pak Hasan, karena memang perlu digarisbawahi, kadang-kadang musrif ini juga nggak peka begitu kan ya. Siapa yang rewel orang tuanya, dia akan lebih peka terhadap orang tua yang rewel. Punten ya, tanda kutip rewel ya. Ibu-ibu karena Ibu Eli saya 4 sampai 5 tahun dulu sebelum anaknya Ibu Apni mungkin ya, saya di SMP Putri dulu ya sebagai kesiswaan. Jadi mengelola juga musrifnya saya kondisikan sebagai di Ahwat itu ya. Karena kalau Ikhwan mah, kalau anak-anak laki-laki itu lebih cuek terhadap para orang tuanya. Terkecuali kalau disentuh oleh siapa? Oleh orang tuanya, oleh musrifnya itu sendiri. Nah, kalau anak perempuan, bilang ke musrifnya, minta telepon dong, saya sehat apa gitu. Kalau anak Ikhwan itu rata-rata diam-diam gitu. Padahal mah dia kangen sebetulnya mah gitu kan ya. Nah, Ikhwan karakternya begitu. Nah, begitu Pak Hasan, insya Allah mudah-mudahan Ibu Leli dan juga Pak Hasan dan para orang tua lain ini di Humas mudah-mudahan terkondisikan. Saya kemarin sudah sentuhan sedikit Pak Hasan dengan waka pengasuhan Ustadz Lutfi ya. Oh Pak Bagji silakan saja. Mungkin di komite yang lain tidak ada ya, di sekolah putri atau SMA yang lain. Nah, kita sebagai terobosan baru kalau mau diikuti ya silakan. Nah, nanti para orang tua ternyata anaknya lagi sakit ya tahu ya. Tapi tenang Bu, masih bisa terkondisikan. Orang tua itu kan bahasanya begini, Pak Ketua, perlu kepastian katanya begitu. Nah, inilah program Humas yang akan kita gelontorkan di bulan September ini Pak Hasan ya, di pekan mudah-mudahan di pekan ketiga, keempat ini sudah bisa terrealisasikan. Amin. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk home visit ya, kemungkinan besar home visit ini kan sudah tidak ada lagi home visit Pak Hasan. Karena kenapa? Karena siswa kan masuk. Nah, home visitnya apa? Nah, home visitnya adalah bagaimana musrif memberikan coaching terhadap para santri dan kami Humas tahu apa yang dilakukan itu. Dan foto. Misalkan begini, satu musrif itu kan rata-rata sekitar 12 sampai dengan 15 orang. Betul 15 betul. Anak. Nah, jadi punya tanggung jawab itu. Otomatis mungkin HP di Humas nanti Ibu ya, nanti agak di divisi Humas agak nambah banyak begitu ya, mungkin foto, gambar dan sebagainya. Dan saya juga sudah punya lisensi kalau ada kegiatan ya bisa dilakukan ya. Ada tambahan terakhir Pak Hasan ya, mungkin dari pihak dokter tadi bahwa sekolah itu tiap pagi itu ada senam, ada aktivitas. Kalau dari dokter atau dari komite ingin memberikan khusus pelatih ataupun juga yang memang untuk memberikan kepada anak-anak, bisa jadi sekolah belum punya ide gagasan itu. Nih dari komite nih sebulan sekali atur pernapasan, trainernya dari komite misalkan. Dokter Arif sama Dokter Dela siap mengunjungin tuh. Ya, silakan. Nanti kan pagi-pagi tuh. Ini ide punten Dokter ya. Nah, Dokter Dela, saya sampaikan nih, Dokter ya. Jadi Dokter Dela siapkan trainernya dalam 1 bulan sekali. Nanti datang ke sekolah, itu sudah disiapkan mereka tuh jam 5:30, jam 6 itu sudah berada di lapangan. Nanti mungkin perlu waktu 15 menit atau 30 menit penjelasan tentang pernapasan, kemudian juga bagaimana mengelola badan di ruangan, anak praktek. Para dokter hadir ya sebagai pendamping trainer, melihat anaknya juga misalkan di sana, bisa begitulah. Intinya begitu Pak Hasan. Misalkan itu tambahannya Pak Hasan. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Bagja. Ke Bu Nerisa. Bu Nerisa ada kesulitan tidak dalam mengupdate Instagram, punten? Nah, ahlinya. Ya, sebelum saya bacakan. Selamat sore. Sore. Punten ini lagi di jalan, jadi kayak apa-apa. ajeb-ajeb kayaknya ya gambarnya. Siap. Maklum hari Minggu. Ini mungkin kalau untuk Instagram sementara ya kami di Humas masih fokusnya di Instagram. Kita paling konten aja sih Pak selalu ya. Jadi kalau ada foto-foto atau informasi momen-momen dari teman-teman komite yang lain yang di-share di grup kan makanya kita langsung upload atau kadang-kadang ambil jeda
sehari 2 hari supaya kontennya juga supaya nggak numpuk. Paling itu aja sih Pak, kesulitannya kembali foto. Tadi yang idenya Pak Bagja, ya itu memang, sangat bagus ya Pak, jadi kita bisa punya konten, dan, sebelumnya juga terpikir mungkin, dari setiap kelas itu kan biasanya kalau kayak di kelas anak saya kebetulan kelas 7 itu dia ada, pengurus kelasnya dan ada yang diserai tanggung jawab dokumentasi ya, karena ini juga masih online. Nah, mungkin juga nanti dari, ya para pengurus kelas itu supaya mereka juga punya keterlibatan untuk sosmednya komite, mereka merasa bisa memiliki, komite juga. Jadi sepertinya nanti bisa, minta tolong dari musrif itu, Pak. Baik, Paling baik. itu aja. Baik, kita follow up. Terus satu lagi Bu Nerissa, Pak Bagja, ada budget untuk kuota. Jadi nanti bisa diajukan Bu Nerissa, seperti misalkan yang dipegang oleh saya itu teh kuotanya dari komite. Jadi saya betul-betul bisa leluasa ketika keluar juga karena memang ada fasilitasi. Nanti budgetnya sudah terlampir kok di sana. Baik, Jadi untuk pengelolaan untuk kuota itu bisa beli untuk 1 tahun itu ada itu tuh yang harganya 250 per bulannya itu yang 3 giga itu ada. Jadi nanti bisa koordinasi terus di grup WhatsApp ya karena memang ada fasilitasnya. siap. Baik, Ya, Pak. ada tambahan Pak Oke, Bagja ini baik, dari Pak. Bu Apni ya, dari Bu Apni. Bu Apni saya bacakan ini. Bu Apni ini suaminya di divisi Humas Sarana Prasarana Pak Bagio. Nah, jadi memang sepaket Bu Apni dan Pak Bagio pun seperti Pak Bagja dengan Bu Neng. Dari dulu tuh kenapa sih Bu Neng tuh nggak nongol-nongol? Iya, ada Zoom-nya barengan gitu ya. Jadi ada menyimak juga Bu Neng. Nah, perihal APAR itu apa ya di asrama? Ketersediaan APAR ya, Ibu boleh open mic saja Bu. APAR. Oh, APAR itu apa ya, Pak? Ini apa pemadam kebakaran itu, tabung pemadam kebakaran. Oh, pemadam kebakaran. Karena Budi hafal ya, betul. kebetulan di santri putri itu yang SMP putri kita udah bikin kemarin itu. Siap. Dan sekalian ada kayak cara pemakaiannya gitu ya, maksudnya ada apa tidak. Dan seperti kayak kemarin itu kayak untuk penanganan gempa gitu loh Pak, maksudnya kita harus berkumpul di mana, cara melindungi diri segala macam yang seperti itu. Siap. Baik Ibu, untuk semester sekarang langsung saja Pak Ketua ya saya jawab. Untuk tabung gas ya, untuk APAR ini memang masih menggunakan yang lama. Kalau angkatan terdahulu memang ada langsung pelatihannya disampaikan terhadap anak-anak. Cuman untuk semester sekarang, untuk di Iwan ya setelah selesai pandemi ini belum dilaksanakan Bu. Nanti coba akan saya kondisikan dengan Pak Malik sarana prasarana dengan humasnya. Apakah nanti akan ada sosialisasi lagi terkait dengan titik kumpul di mana, gempa dan sebagainya ataupun kebakaran dan sebagainya. Pernah ini dilakukan di tahun kemarin begitu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Nah, setelah masuk ini nampaknya bagi anak-anak harus disosialisasikan lagi. Insya Allah. Berarti kalau untuk tabungnya sudah ada di sekolah gitu ya? Ya, tabung sudah ada. Hanya kapasitas untuk sekarang apakah ada tambahan atau memadai tidak? atau apa gitu. Ya, betul. Jadi kita cek ulang lah ya Pak Bagja ya. Kita konfirmasi. Silakan divisi sarana prasarana ataupun mau langsung diambil alih silakan komunikasi aja di divisi humas dan sarana prasarana. Kebetulan beliau lagi di luar kota. Baik, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih sudah mengingatkan kami juga. Baik, karena kita sudah berada di jam 17.51, divisi terakhir adalah divisi kelas 9. Jadi di highlight saja kelas 9 ini karena Bu Gita berhalangan dan mewapri. Ini ada yang akan dikerjakan di divisi kelas 9 itu perihal ini barang-barang ini ya, barang-barang ini saya perlu sampaikan mudah-mudahan goal 100%. Alhamdulillah, amin. Sudah azan ini di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak apa-apa, kita langsung closing saja karena sholat lebih prioritas. Kita bisa komunikasi lebih lanjut di grup WhatsApp ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas silaturahimnya dan mohon maaf kita mengambil waktu di hari ini, di sore ini nampaknya kurang efektif. Dari sisi waktu memang nampaknya masih kurang ada satu divisi dan tanya jawab pun belum semua.
Pak Jusman silakan ditutup. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita buka terus komunikasi silaturahim di grup WhatsApp. Silakan Pak Jusman. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catat amalan baik kita buat bekal kita nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika astagfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun minkum, kami semua yang bertugas mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya untuk kelas 9. Ibu email dan yang lainnya nampaknya belum terakomodir, memang lahan sabar sengaja diakhirkan. Semoga kelas 9 lebih lapang ya kesabarannya insya Allah karena lebih berpengalaman. Bila taufiq wal hidayah, sampai jumpa di semua. Alhamdulillah semakin bersahabat dalam ridha Allah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf lahir batin.